Selanjutnya ini sesi yang ketiga, kita akan bicara mengenai tulah pertama. Kita masuk di bab 7 ya. Nah, ayat 1, tapi saya akan mulai dari ayat 3. Keluaran 7 ayat 3 dan juga Keluaran 7 ayat 13. Dikatakan bahwa aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat di tanah Mesir. Kemudian Keluaran 7 ayat 13, tetapi hati Firaun itu berkeras sehingga tidak membenarkan keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dua ayat ini tuh mengandung unsur yang sama, yaitu hati Firaun itu keras. Atau Tuhan sendiri akan mengeraskan hati Firaun. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan ingin mengeraskan hati Firaun? Gitu. Nah, ini pertanyaan yang sungguh logis sekali ditanyakan. Loh, kenapa Tuhan itu ingin mengeraskan hati Firaun? Apakah agar kuasa Tuhan itu makin besar lagi dapat dilihat untuk Israel? Seolah-olah tuh Tuhan menekankan bahwa hati Firaun itu perlu dikeraskan agar segala mukjizat Tuhan itu dapat terjadi di nyata di Mesir. Nah, Agustinus dari Hippo membantu kita semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa Tuhan ingin mengeraskan hati Firaun? Itu dijawab oleh Agustinus dari Hippo. Argumennya saya susun begini. Pertama-tama kalau kita bicara mengenai kejahatan, apa hubungannya? Nah, itu nanti ya. Kita bicara mengenai kejahatan dulu. Di setiap hati manusia, itu muncul melalui pilihan atas kehendak. Manusia itu kan diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Oke ya, manusia itu diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Ketika kita sendiri mendapat perlakuan tidak adil misalnya, ini masih berupa tindakan. Orang tuh ngatain saya, atau orang itu berlaku curang pada saya. Itu tindakan. Oke. Nextnya apa? Perasaan itu muncul. Kecewa, marah, benci mungkin, dendam. Nah, tetapi seringkali kita pun karena ini dalam konteks kita beragama Katolik ya, atau beragama Kristen, kita masih ada konflik. Mengatakan gini, loh, aku tuh agamanya Katolik loh. Tapi di sisi lain, dia tuh begitu. Dia tuh pantas mendapatkan amarahku. Pantas aku tuh kalau balas dendam. Loh, tapi tuh aku tuh Katolik. Aku tuh harus punya hati yang selalu untuk mengasihi gitu. Nah, jadi otak ngomongnya apa, hati ngomongnya apa. Tapi kita menjadi jelas. Tapi jelas bahwa dalam perdebatan itu, dalam apa ya? Kita menimbang-nimbang itu, seolah-olah tuh ada waktu kosong. Ada waktu kosong yang kita biasanya diem, hati ngomong, duh ini orang kok gini, tapi kok aku Katolik gitu. Tapi kita biasanya diem aja. Tapi dalam hati itu dongkol gitu kan. Nah, ada waktu kosong yang terjadi ketika kita sedang mengolah hati dan pikiran terkait tindakan tadi ya. Sehingga apa sih yang akan kita ucapkan? Apa sih yang akan kita lakukan? Nah, itu tuh kita diem dulu menimbang-nimbang sebelum aku memutuskan untuk marah gitu. Nah, waktu kosong itulah yang kita sebut freedom of choose atau freedom to choose gitu ya, lebih tepat. Jadi kebebasan untuk memilih. Manusia diberi kehendak bebas, kita mendapatkan perlakuan tidak adil, kemudian kita merasa mungkin dendam, mungkin juga kita adalah jar kewe itu biarkan saja. Ya biarin aja dia memang sifatnya begitu. Kalau kita sudah kenal ya kita bisa bilang begitu lah. Kalau kita belum kenal, kita barangkali dendam orang kenapa sih kayak begitu. Nah, tapi kita diberi pilihan-pilihan oleh Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita memilih bahwa, oke, saya akan memilih untuk balas dendam. Barangkali kita nggak sadar, tapi alurnya pasti begitu. Kira-kira pasti begitu. Kalau Ibu Bapak merenungkan lebih dalam, coba deh kalau marah, pasti ada waktu kosong untuk mikir dulu. Entah sepersekian detik atau 1 detik, kemudian kita mengucapkan umpatan-umpatan, ya nggak masalah juga. Tapi setidaknya tuh ada konflik dulu gitu loh. Ini orang kenapa sih? Nah, jadi mula-mula kejahatan itu muncul karena pilihan atas kehendak. Maksudnya itu. Kita diberi kehendak untuk kita diberi perasaan untuk mengampuni, kita diberi juga perasaan untuk balas dendam. Tapi mana yang kita pilih? Nah, itulah pilihan atas kehendak. Maksudnya begitu. Dan sifat-sifat jahat itu sendiri bisa muncul oleh sebab-sebab yang mendorong hati. Mendorong hati itu mendorong perasaan tadi. Sifat jahat itu bisa terjadi oleh karena sebab-sebab yang mendorong perasaan untuk berbuat jahat itu. Misalkan sifatku
pendendam gitu kan. Loh kenapa sih aku pendendam? Nah, itu oleh sebab-sebab yang mendorong perasaan itu. Dan keberadaan atau eksistensi, bahasanya itu agak tinggi, tapi gak apa-apa. Eksistensi sebab-sebab itu ada di luar kuasa kita. Mereka itu datang dari pemeliharaan Allah yang agung, yang adil dan bijaksana. Dan sebagai apa ya, spoiler mungkin ya, ini memang judulnya tulah pertama, tapi kita tuh akan banyak ngomongin hati sebenarnya, mengeraskan hati Firaun itu tuh kata kuncinya, sehingga muncul tulah pertama itu karena hati Firaun itu dikeraskan ya, gitu. Jadi kita akan bicara mengenai hati. Jadi di bagian yang pertama ini, sebelum menjawab mengapa sih Tuhan tuh ingin mengeraskan hati Firaun, yang pertama kita belajar mengenai kejahatan. Kita sepakat bahwa di setiap hati manusia itu kejahatan itu muncul melalui pilihan atas kehendak. Dan sifat jahat itu sendiri terjadi oleh sebab-sebab yang mendorong hati. Gitu. Eksistensi sebab-sebab itu ada di luar kuasa manusia. Itu berasal dari Allah sendiri. Next, Kabartus. Nah, Fir'aun memiliki hati atau perbuatan yang jauh dari kesalehan, atau punya hati dan perbuatan yang tidak saleh. Nah, mengapa demikian? Firaun itu memiliki hati dan perbuatan yang tidak saleh. Itu oleh karena akibat dari kejahatannya sendiri. Barangkali dulu Firaun itu merasa, Firaun itu dulu ketika melakukan tidak adil atau mendapatkan apa ya, pendidikan yang demikian, ya kita tahu sendiri bahwa Firaun itu bangsa Israel itu budak, sehingga Israel itu apa-apa tuh salah aja, apa-apa tuh dituntut terus oleh Firaun. Dan keputusan-keputusan Firaun kan pasti merugikan Israel ya, lebih daripada ya sudah, kalau menguntungkan Israel, kamu kan pekerja harus sejahtera. Jauh, konsep itu jauh sekali dari Firaun. Nah, karena itu dibiasakan bertahun-tahun, maka hatinya itu sudah menjadi jahat. Hatinya itu jauh dari kesalahan, itu oleh karena akibat dari kejahatannya sendiri. Oleh karena dia itu menolak dengan keras perintah Tuhan untuk berbuat baik misalnya. Contoh ya, untuk realnya dalam kehidupan sehari-hari itu realnya gimana sih? Misalkan ketika uang ditawarkan, misalkan kita lah ditawarkan untuk membunuh, atau bukan membunuh, atau korupsi deh gitu. Uang ditawarkan untuk berlaku apa, untuk memenangkan suatu proyek atau memenangkan suatu apa, kamu aku kasih uang. Gampang kan? Nah, orang serakah, misalkan saya serakah, tak ambil uangnya. Saya ambil uangnya untuk melakukan tindakan itu. Nah, tapi kalau orang yang rendah hati atau rendah diri deh, atau bahkan minimal dia nggak peduli dengan uang, bodoh amat lah, aku orang miskin memang, tapi aku nggak peduli sama uang gitu. Aku nggak percaya dengan kamu yang memberi uang, minimal deh. Orang itu tuh akan dalam tanda kutip selamat, sebab dia tuh akan hati-hati dan menghindari tawaran uang itu sendiri. Dia ada uang ditawarkan kepada kita misalkan untuk berlaku membunuh atau berlaku curang lah. Orang yang salah akan mengambil uang itu sendiri. Dan orang yang hati-hati, orang yang beriman apalagi, dia akan menghindari itu. Nah, sebab-sebab tadi yang katanya eksistensinya di luar dari kuasa manusia, itu dalam hal ini adalah uang itu sendiri. Tawaran uang itu asal dari mana? Itu di luar kuasa kita. Bahkan orang jahat pun menerima uang itu di luar kuasa dia. Ya tawaran uang itu ya datang aja. Tapi yang menjadi kuasa kita adalah keputusan. Kita mau mengiyakan atau menolak. Nah itulah yang tadi disebutkan mengenai kejahatan itu muncul dari pilihan atas kehendak. Kita bisa menolak, kita bisa terima, mana yang kita pilih ya gitu loh. Kalau kita pilih menerima ya itu timbul kejahatan. Sebagaimana Firaun itu. Kalau dia dalam semasa hidupnya terus-menerus berlaku begitu, ya akan jahat terus gitu. Tapi tawaran uang itu sendiri, kita balik kepada contoh, itu ada di luar kendali kita sebagai pribadi. Nah, itulah rahasia Allah. Nah, pertanyaannya kenapa sih orang pria serakah tadi itu tertarik untuk mengambil uang itu, tertarik untuk melakukan hal demikian? Nah, motif ini itu datang memang dari orang-orang yang jahat yang motif ini tuh ada di luar kendali mereka.
ada di luar kuasa mereka, tapi itu terbentuk dari peristiwa masa lalu. Ini terjemahan dari Agustinus dari Hippo. Bahkan Agustinus dari Hippo tuh menuliskan contoh yang sama persis dengan yang saya katakan. Jadi bukan saya ngarang-ngarang, ini apa ya, terjemahan paling jelas yang pernah saya dapatkan Agustinus dari Hippo itu baru ini. Paling jelas tuh baru ini. Mengapa pria serakah itu tertarik untuk melakukan hal demikian? Karena itu memang sudah terbentuk dari masa lalu. Mereka mungkin biasa dalam hidup miskin mungkin, sehingga yang penting uang, ya gitu. Maka itu ngeri sekali. Kalau kita tidak beres dengan masa lalu, kita akan menganggap bahwa hal yang jahat di hadapan Allah itu seolah-olah baik di hadapan kita. Lah, Tuhan tuh mana ada itu kan? Tuhan tuh mana ada lebih baik daripada saya meminta Tuhan uang untuk beli sepeda, lebih baik saya mencuri sepeda dan kemudian saya mengaku dosa pada Tuhan. Tuhan, saya mencuri sepeda, maafkan saya Tuhan. Ya. Itu kan mindset yang konyol itu loh. Tapi orang seperti itu ya ada. Dan itu ya dengan rendah hati, itu saya sendiri dulu sebelum saya mengenal Tuhan gitu. Daripada doa-doa terus kok kayaknya nggak datang-datang sih kuasa Tuhan itu mana. Lebih baik saya mencuri sepeda, kemudian saya berdoa mohon pengampunan sama Tuhan. Itu kan konyol gitu. Tapi itulah akibat dari kerasnya hati atau keras kepalanya Firaun. Maka di sini tuh lebih pas ketika kita mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan menunjukkan betapa kerasnya hati Firaun terhadap Allah Israel. Itulah Tuhan sendiri akan menunjukkan betapa kerasnya hati Firaun. Aku sendiri akan menunjukkan betapa kerasnya hati Firaun pada Israel. Begitu. Jadi bukan Tuhan tuh ingin mengeraskan hati Firaun, tapi Firaun sendiri yang hatinya sudah keras dan dia ingin menunjukkan itu kepada Musa. Atau tafsiran dari Haydock, Tuhan tuh mengeraskan hatinya sebagai hukuman dengan menarik segala rahmat dari Firaun. Jadi Tuhan itu mengizinkan Firaun mengeraskan hati, tapi sebagai akibatnya atau sebagai dampak dari itu, ya rahmat yang bisa Tuhan berikan pada Firaun itu ditarik semua. Dan jangan-jangan itulah yang terjadi juga pada kita. Bisa kita katakan begitu. Ketika kita sudah mulai keras hati, kita sudah mulai keras kepala, kita sudah mulai sudah mulai skeptis gitu ya. Barangkali segala rahmat itu akan Tuhan tarik dari diri kita melalui perjumpaan dengan orang-orang, rezeki, entah mungkin kesehatan barangkali. Jadi terjemahan dari Haydock bisa dikontekstualisasi sekali lagi dalam hidup kita. Ini mengenai yang pertama bahwa Tuhan itu akan mengeraskan hati Firaun. Nah, kemudian poin yang berikutnya, Kak Bertus. Nah, ini kita masuk dalam tulah pertama, air menjadi darah. Ini langsung saya lompat ke ayat yang 20, nanti kepanjangan. Nah, diangkatnya tongkat itu, dipukulkannya kepada air yang ada di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil itu berubah menjadi darah. Nah, tadi sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa Tuhan sendiri itu akan melawan dewa-dewa itu. Akan melawan dewa-dewa Mesir. Ini mungkin akan dijelaskan oleh Kak Bertus lebih lengkap di pertemuan mendatang. Ini pun saya juga tidak sengaja ketemunya ya. Misalkan gini, dewa Sungai Nil itu kan ada banyak. Entah mungkin mengandung dewa kesuburan, kemakmuran, atau dewa alam bawah Osiris yang katanya itu Sungai Nil adalah nadinya dewa Osiris. Nah, tetapi dengan mengubah air menjadi darah, seolah-olah Tuhan itu ingin mengatakan pada bangsa Israel, itu lo lihat, orang Mesir itu menyembah Osiris atau menyembah dewa kesuburan, dewa kemakmuran. Tetapi aku bisa buat mereka tidak makmur, mereka tidak subur. Sungai Nil aja tidak bisa mereka pakai. Kalau katanya nadinya Osiris itu bening begitu, bisa aku ubah tuh kayak gitu. Nah, Tuhan itu menolak kesuburan itu, menolak kemakmuran itu. Itulah yang saya katakan mengapa Tuhan itu menyatakan diri, salah satu bentuknya yaitu Tuhan tuh menyatakan perlawanan terhadap dewa-dewa Mesir. Nah, itu lengkapnya 2 minggu lagi, biar penasaran, biar jaminan juga 2 minggu lagi itu ada pesertanya gitu loh Kak Bertus. Biar Ibu Bapak datang juga melanjutkan kisah ini. Nah, sekarang bagaimana terjemahan Bapak-Bapak gereja? Pertama dari Cassiodorus Senator itu mengatakan bahwa transformasi air menjadi darah
itu setara dengan ketika Tuhan Yesus sendiri itu mengubah air menjadi anggur. Sama, bahwa ada intensi atau rencana Tuhan untuk mengubah orang jadi lebih baik. Darah memang melambangkan daging, orang Mesir itu masih mengandalkan nafsu kedagingan, sehingga melupakan hal-hal spiritual di atas. Pandangannya itu materialistis gitu ya. Mereka itu tidak mengalami khotbah surgawi dalam artian yang spiritual. Atau bahkan, karena Tuhan itu ingin menjadikan Israel bangsanya, Tuhan itu tidak ingin menyiksa bangsa Israel. Tapi tunjukkan bahwa Israel sendiri itu barangkali masih demikian. Dia masih ingin bebas, tapi bagaimana sih posisi hati mereka terhadap Tuhan? Apakah mereka semakin memuliakan Tuhan? Oh, setelah aku bebas, engkau Tuhan yang aku agung-agungkan. Kok rasanya gak juga ya, gitu. Maka tulah pertama ini, kata Cassiodorus Senator, itu juga teguran bagi bangsa Israel. Umat Israel sudah melupakan Tuhan mereka sendiri, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Gitu. Lanjut Kak Bertus. Nah, yang kedua ini dari Isidor dari Sevilla. Dia tidak menangkap dari tulah itu sendiri, tapi seperti kontekstualisasi gitu ya, mengatakan bahwa air Mesir itu nggak tentu. Sama halnya dengan ajaran para filsuf, gitu. Air menjadi darah, kemudian filsuf sendiri barangkali dalam menyatakan dalam menyatakan pemikirannya bisa saja salah. Filsuf sering memikirkan penyebab dari segala sesuatu secara duniawi atau melogikakan gitu ya. Nah, dalam konteks Isidor dari Sevilla, sebenarnya kita bisa belajar bahwa itu sebuah kritikan sebenarnya terhadap ajaran-ajaran atau dogma yang mengesampingkan kebenaran ilahi itu sendiri. Isidor dari Sevilla itu kalau nggak salah dia sejarawan dari Spanyol, tentu saja dia dari Sevilla, itu di abad ke-5 atau abad ke-6, dan saat itu tuh marak sekali dengan ajaran-ajaran bid'ah. Kalau kita mengenal Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus itu setara, dan itu ada yang dibolak-balik, Bapa yang paling tinggi, kemudian Roh Kudus yang paling bawah, Bapa dan Yesusnya setara gitu. Nah, Isidor dari Sevilla tuh mengkritik para filsuf ini. Ketika salib Kristus sudah ditunjukkan kepada dunia, memang Isidor dari Sevilla sudah melihat salib Kristus, maksudnya dia hidup pada zaman sudah mengetahui bahwa Yesus itu disalibkan. Apa yang dikatakan para filsuf, belum tentu mereka menerima salib Kristus itu sebagai kebenaran ilahi itu sendiri. Jadi ini tanggapan atau kata-kata dari Isidor dari Sevilla bahwa tulah itu dirasakan secara fisik oleh bangsa Mesir, tapi saat ini kita dalam konteks zamannya Isidor dari Sevilla, kita sendiri itu juga mengalami tulah itu. Kalau kita nggak percaya dengan salib Kristus, karena saat itu konteksnya adalah para filsuf itu sedang marak dengan ajaran-ajaran bid'ah. Murtad di tahun ke 400-an, 500-an itu penuh sekali dengan ajaran-ajaran sesat lah, kira-kira gitu. Nah, itu nanti lebih lengkap di poin terakhir yang akan disampaikan oleh Kak Bertus. Next, Kak. 7 ayat 22. Para ahli Mesir itu akan dijelaskan berikutnya, tapi nah lagi-lagi di sini saya akan membahas mengenai hati Firaun. Hati Firaun berkeras loh, lagi-lagi itu ada kata-kata hati Firaun berkeras. Ini maksudnya apa sih? Hati Firaun berkeras. Tapi begini, Firaun itu sudah membuat keputusan bahwa dia itu tidak mengizinkan Israel pergi. Demikian juga kata di Dace Bible, hakikat dari hati itu inti dari pribadi manusia untuk membuat keputusan. Maka bahwa keputusan itu tidak dapat dibuat hanya dengan perasaan atau pikiran saja, tetapi haruslah keduanya. Haruslah dibuat dengan tegas dan tak dapat diubah. Dan apa sih hati itu? KGK 2563 itu menjawab, hati itu tempat di mana aku berada. Roh Allah mampu menyelami. Kita bisa belajar dari Musa dan dari Firaun sebenarnya. Firaun mungkin tidak pernah berpikir untuk melepaskan Israel, maka Tuhan mengeraskan hatinya agar dia mudah membuat keputusan demikian. Dan kita pun dapat belajar sebenarnya. Syarat untuk manusia membuat keputusan itu sinkronnya otak dan hati. Maka ketika kita sendiri manusia itu sulit membuat keputusan, kok rasanya galau ya. Nah, itu tuh jelas bahwa otak dan hati itu nggak sinkron. Dengan kata lain, itu yang namanya konflik. Rasionalnya tuh
Harusnya kan gitu. Tapi hati ini berkata lain. Loh, tapi aku nggak gitu kok. Kok dalam konteks Musa, rasio Musa mengatakan bahwa aku tuh sudah jadi temannya pangeran, temannya putra Firaun, aku punya banyak bawahan, hidupku enak, aku pintar. Lah ngapain? Aku susah-susah untuk membebaskan bangsa Israel. Bahkan ketika Musa masih menjabat sebagai menteri atau yang tinggi-tinggi itu, hati Musa tuh masih masih ada untuk membela bangsa Israel. Kita sudah tahu di kisah sebelumnya bahwa Musa membunuh orang Mesir atau orang Israel itu ya, pokoknya dia membela orang Israel yang sedang ditindas. Jelas bahwa niat dan kehendak itu segalanya dari hati atau dalam hal ini nurani. Tuhan sendiri yang berdiam dalam hati. Dan Roh Kudus yang menggerakkan setiap keputusan atau keinginan terdalam manusia. Maka ketika kita tuh sudah tidak punya hati, ketika kita berdoa, ikut pendalaman kitab suci, itu kan sebenarnya kita mengasah hati. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku? Gitu. Kalau saya sharing pada teman-teman, bahkan untuk memudahkan gitu kan, kita seringkali berdoa, Tuhan tolong beri saya kekuatan untuk meringankan masalah-masalah saya tuh sedang begini dan begitu. Tapi saya nggak pernah tuh untuk meminta, Tuhan tolong jadikan saya konglomerat yang kaya sekali menguasai bangsa Indonesia ini ya gitu. Loh, kenapa saya nggak pernah? Karena Tuhan sendiri yang tidak tanamkan keinginan itu dalam hati. Maka saya percaya, bahkan orang ateis sekalipun, dalam hatinya tuh masih ada apa ya? Kayak sebenarnya dia tuh sebenarnya ya, kalau saya ini pendapat saya pribadi, orang ateis atau orang yang tidak percaya dengan Tuhan, mereka tuh penasaran sebenarnya, Tuhan itu yang gimana sih? Tapi pengalaman realitas mereka yang menggerakkan untuk berlaku demikian, yaitu pakai rasio. Emang Tuhan tuh ada ya? Kan kenyataan yang di depan kita kan begini begitu ya. Sehingga mereka menolak dengan ada Tuhan. Tapi masa sih ada orang yang kehilangan hati sama sekali? Kok saya rasa enggak ya? Bahkan Firaun sekalipun, Tuhan tuh perlu mengeraskan hatinya biar dia membuat keputusan yang diinginkan oleh Tuhan. Nah gitu kira-kira. Nah, jadi inti dari membuat keputusan dalam hal ini antara otak dan hati. Musa menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah, itu artinya menyesuaikan otak dan hatinya. Begitu. Otak ngomong manusia tuh lebih untung begini begitu, tapi hati ngomong Tuhan tuh nggak mau loh kamu begitu, dengan perasaan yang lain. Entah aku merasa nggak enak, kok aku nggak enak ya, kok aku kasihan ya. Itu salah satu bentuk Tuhan itu ada dalam hati kita. Sebab Dia yang berdiam dalam hati manusia. Menyelaraskan pikiran dan hati itu artinya menyamakan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Jadi otak dan hati itu harus disinkronkan dulu. Dan kalau saya membicarakan otak dan hati yang sinkron itu, kita bisa belajar dari anak-anak muda gitu ya, yang masih masa-masa dewasa awal, remaja awal, merasa apa ya, kegeeran untuk itu orang kayaknya suka deh sama aku kayak gitu kan. Otak tuh mengatakan itu orang tuh perhatian deh, itu orang tuh kayaknya memang punya suatu perhatian khusus sama aku, tapi hatinya, tapi masa begitu sih ya gitu. Jadi antara otak dan hati tuh nggak sinkron, makanya jadi tuh konflik. Ya gitu. Kira-kira antara konflik antara otak dan hati itu begitu. Selama kita masih apa? Selama kita masih tidak sinkron, nah maka otak dan hati itu selama otak dan hati nggak sinkron, maka kita masih sulit untuk membuat keputusan. Lanjut Kak Bertus, ini bagian kesimpulan. Oh ini sedikit ya, ketika sungai Nil sudah berubah menjadi darah, nah bagaimana mereka menggali air? Nah Agustinus dari Hippo itu memberikan penerangan bahwa dapat jadi air laut itu dibawa atau tulah itu kan memang tidak dimaksudkan untuk menyiksa bangsa Israel kan, maka bangsa Israel itu nggak akan terkena tulah itu. Nah maka mereka mencari air itu di perairan Israel, kira-kira gitu. Ini salah satu poin kecil aja, tapi menarik. Next, kayak kesimpulan ya. Ya, kesimpulannya adalah ada dua. Darah itu adalah simbol kedagingan, maka carilah harta surgawi atau spiritual. Dan yang kedua adalah hati. Tadi berkali-kali kita ngomongin hati, itu adalah tempat Roh Kudus bersemayam. Merupakan unsur penting bagi manusia untuk menyampaikan atau membuat keputusan dalam hidupnya.
menyelaraskan hati dan pikiran itu artinya menyelaraskan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Itu saja dari saya. Masih ada waktu 4 menit Kak Bertus, maaf ya. Saya pakai semuanya ini. Silakan Kak. Wah, siap. Mantap, Le. Luar biasa tulisan dari Le ya. Pastinya akan sangat mudah kita mengerti. Nah, yang terakhir, yang keempat ya. Ini sedikit kita masuk lagi pada pengajaran rohani. Nah, begitu ya. Ada hal yang menarik sebenarnya dari perikop malam hari ini. Menariknya apa? Nah, ini. Kalau kita baca, di sini hanya dikatakan begini. Ketika Musa dan Harun itu melakukan mujizat tongkat menjadi ular, ternyata ahli-ahli sihir Mesir itu juga melakukan hal yang sama. Gitu. Ya kan? Ahli-ahli sihir Mesir juga melakukan mujizat tongkat mereka menjadi ular. Sekalipun pada akhirnya ular ahli Mesir dimakan oleh ular dari tongkatnya Harun. Tapi yang menarik adalah di ayat 11 ini tidak dituliskan siapa nama ahli-ahli sihir ini. Dalam semua versi kitab suci, manuskrip kuno, bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Paleo Ibrani, dan sebagainya gitu ya. Nama ahli sihir ini tidak disebutkan di dalam kitab Keluaran. Dan perjanjian lama manapun, nama ahli sihir Mesir ini tidak disebutkan. Menjadi hal yang menarik ketika dalam Timotius, 2 Timotius 3, 8, dan 9, Rasul Paulus mengemukakan namanya. Yanes dan Yambres menentang Musa. Jadi Rasul Paulus mengatakan nama ahli-ahli sihir Mesir yang di kitab Keluaran ini tidak ditulis namanya. Paulus mengatakan namanya adalah Yanes dan Yambres. Pertanyaannya, Paulus tahu dari mana? Jadi Yanes dan Yambres atau Mambres itu 2 Timotius 3:8. Paulus tahu dari mana? Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, hal menarik adalah dalam Targum Jonathan itu dituliskan ternyata namanya. Keluaran 7 ayat 11 dalam Targum Jonathan dikatakan Janis dan Yambres. Magicians-nya itu ahli-ahli sihir Mesirnya nama Yanis dan Yambres. Nah, ini menarik. Nah, menurut tafsiran yang populer mengatakan demikian. Yanis Mambres, nama-nama penyihir yang di Mesir melawan Musa, dan meskipun tidak disebutkan dalam kitab suci, nama mereka mungkin diketahui oleh tradisi. Ya, Yanes dan Mambres dalam tradisi Yahudi ini adalah nama-nama penyihir yang menentang Musa di istana Firaun. Jadi dapat disimpulkan bahwa Paulus tahu nama ahli-ahli sihir Mesir ini dari tradisi Yahudi. Dan salah satu bentuk faktanya apa? Ini. Targum Yonatan ini salah satu bentuk tradisi Yahudi. Gitu. Ya, jadi sekali lagi Paulus tahu nama Yanes dan Yambres kemungkinan besar mengetahui dari tradisi Yahudi. Gitu. Oh, mungkin Kak Nita mau tanya mungkin atau kepencet. Nah, tapi mau saya tegaskan di sini adalah tradisi itu bukan adat istiadat. Nah, ini yang mau saya tegaskan. Banyak sekali orang mensalahpahami tradisi suci misalnya. Oh, itu adat istiadat Kristen zaman dulu. Enggak. Tradisi itu bukan adat istiadat. Tapi dalam bahasa Latin itu traditio, artinya dalam bahasa Inggris itu delivery atau giving over. Atau memberikan, menyampaikan, mengirimkan, meneruskan. Itu arti dari tradisi atau mengestafetkan. Itu arti dari tradisi. Dari meneruskan, menyampaikan, itu arti dari tradisi. Maka kata tradisi di sini artinya lebih tepatnya apa? Informasi yang disampaikan atau diterus sampaikan dari generasi ke generasi. Gitu. Ya kan? Dari generasi ke generasi.
Sama kayak misal begini, kenapa sampai sekarang kita masih percaya kitab Taurat itu ditulis oleh Musa? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu Musa menulis itu. Dan Yosua juga terlibat di dalamnya, dalam penulisannya. Kenapa kita percaya? Itu karena tradisi Yahudi mengatakan demikian. Gitu. Nah, dan menariknya dengan tradisi Yahudi adalah ini. Salah satunya adalah Taurat lisan. Jadi ada Taurat tertulis, ada Taurat lisan. Nah, menurut tradisi Yahudi Rabbinik, Taurat lisan diturunkan secara lisan dalam rantai yang tidak terputus. Itu tradisi, Mas. Dari generasi ke generasi. Sampai isinya akhirnya dipesan tertulis setelah penghancuran bait suci kedua tahun 70 Masehi. Jadi yang saya mau sampaikan begini. Paulus saja itu memegang tradisi Yahudi. Yang notabene dari zaman Musa itu baru di zaman Musa sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Baru dituliskan tahun 70 Masehi. Kan jauh sekali jaraknya. Gitu ya. Dan saya nggak tahu bagaimana cara melacaknya. Ini tradisi Yahudi. Dan Paulus pun masih memegang. Sedikit banyak masih memegang tradisi Yahudi. Buktinya tadi. Di Timotius, Yanes, dan Mambres. Bentuk tradisi Yahudinya apa? Targum Yonatan salah satunya. Nah, itu tradisi Yahudi saja dipegang oleh Paulus. Sedikit banyak. Nah, apalagi kita sebagai orang Kristen. Maka di sini saya mau mengingatkan lagi, saya tidak bosan-bosan mengingatkan mengenai tradisi suci Kristen. Lihat ini nama-namanya, para murid, para rasul, dan para bapak-bapak gereja. Beberapa namanya ada yang tertulis dalam Alkitab seperti Barnabas, Dionysius, Clement dari Roma. Ini namanya ada dalam Alkitab. Itu. Ini muridnya para rasul. Ignatius dari Antioquia juga muridnya para rasul. Dan ini Barnabas menuliskan surat Barnabas, itu ada. Bukan Injil Barnabas ya, Injil Barnabas itu Injil palsu. Tapi kalau surat Barnabas itu ada. Kok nggak masuk Alkitab? Ya memang Barnabas bukan sebagai rasul. Gitu. Surat Barnabas ada. Jadi tradisi suci Kristen pun juga sama. Suatu informasi yang diterus sampaikan, rantai yang tak terputus dari generasi ke generasi. Tapi menariknya tradisi suci Kristen itu, kita bisa lacak siapa penulisnya. Misal contoh, pemahaman bahwa Maria diangkat ke surga. Itu baru kita rayakan hari Minggu kemarin, ya kan? Pada hari raya Maria diangkat ke surga. Itu bukan dari Alkitab, nggak ada Alkitab mencatatkan itu. Tapi dari mana? Tradisi suci. Dan itu nanti bisa dilacak. Oh, siapa yang nulis ini? Itu bisa dilacak nih. Siapa ya? Yang paling tua penulisnya siapa ya? Si penulisnya ini muridnya siapa? Itu bisa dilacak. Contoh begini, Rasul Yohanes punya murid. Namanya Santo Polikarpus dari Smyrna ini. Santo Polikarpus dari Smyrna punya murid. Namanya Santo Irenaeus dari Lyon. Ini Irenaeus. Santo Irenaeus juga punya murid. Namanya Santo Hippolytus dari Roma. Ini bisa dilacak. Jadi tradisi suci itu begitu dekat sekali dengan zaman para rasul. Kita lihat sini tahun-tahunnya ya kan. Abad pertama ada, abad kedua ada, abad ketiga ada, abad keempat ada, abad kelima ada, abad keenam ada, abad ketujuh, abad kedelapan di sini ada. Ini bisa kita lacak semua. Tradisi suci Kristen. Tapi mungkin nggak sih dari antara nama-nama ini mengajarkan sesuatu yang salah? Saya katakan mungkin. Contohnya siapa? Ini. Origen dari Alexandria. Beliau, karya-karya Origen ini sangat berjasa bagi kekristenan. Karena beliau melakukan studi tekstual Alkitab pertama. Itu Origen dari Alexandria. Hanya saja beliau mengajarkan kesesatan. Yaitu apa? Beliau mengajarkan bahwa Putra dan Roh Kudus itu di bawah Bapa. Dan kata lain, Bapa lebih tinggi derajatnya. Kealahannya lebih tinggi daripada Putra dan Roh Kudus. Ini kesesatan. Dan ketika Origen mengatakan itu, bapak-bapak gereja lain yang sejaman dengan dia menentang langsung. Wah, itu salah, itu sesat. Bahkan beberapa mengkutuk Origen.
Karena dengan merendahkan Putra dan Roh Kudus artinya merendahkan Allah dong, kan begitu. Mengutuk Origen. Jadi kita lihat bagaimana tradisi suci bukan hanya dekat dengan para rasul, bukan hanya bisa dilacak, tapi kebenarannya pun terjaga. Karena sekalinya ada yang ngomong salah seperti Origen ini, langsung bapak-bapak gereja lain menentang dan mengkoreksi ajaran dari Origen. Gitu. Mengkoreksi lagi bahwa oh tidak, Bapa, Putra, Roh Kudus itu sehakikat, setara, sederajat, kealahannya sama. Bapa, Putra, Roh Kudus, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Itu ditegaskan lagi, itu salah satunya. Nah, itulah tradisi suci Kristen. Dan ketika saya bicara tentang tradisi suci, sekali lagi teman-teman Bapak Ibu, saya tidak bicara tentang denominasi tertentu. Saya tidak bicara tentang Katolik, saya tidak bicara tentang Ortodoks, tidak. Karena zaman-zaman mereka ini, ya, zaman-zaman bapak-bapak gereja ini, belum ada perpecahan. Semua masih jadi satu gereja Kristen, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Belum ada gereja Protestan apa-apa, belum ada gereja Ortodoks. Gitu. Jadi semua masih gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, itu namanya. Jadi ketika saya bicara tentang tradisi suci, dan betapa pentingnya kita memegang teguh tradisi suci, saya bukan hanya bicara Katolik, enggak. Katolik juga termasuk salah satu, tapi saya bicara tentang Kristen pada umumnya. Karena di zaman mereka inilah, belum ada perpecahan apapun. Nah, jadi yang saya mau tegaskan di sini, sudah seharusnya kita memegang, kita sebagai orang Kristen gitu ya, memegang teguh tradisi suci Kristen yang begitu dekat dengan zaman Yesus dan para rasul, dapat dilacak penyampaian informasinya, dan terjaga kebenarannya. Nah, paling itu saja, kita lebih 8 menit sedikit ya. Ini Kak Anita, resen mungkin ada yang mau disampaikan sedikit, atau kepencet, saya kurang tahu. Nah, kita masuk ke review ya. Nah, review yang pertama tadi saya sampaikan oleh Leo, silsilah keturunan Musa dan Harun. Silsilah tersebut diperuntukkan memperjelas asal mula Musa dan Harun ketika hendak melakukan tugas perutusan dari Allah. Mereka adalah keturunan Lewi yang kelak akan menjadi suku itu. Yang kedua adalah pengutusan Musa. Tuhan menyatakan diri oleh sebab ia ingin bahwa Israel mengenalnya sebagai Allah yang menuntun mereka. Musa belajar menyelesaikan antara kehendaknya dan kehendak Allah. Dalam prosesnya ia belajar untuk berdoa, mengajukan pertanyaan, serta keberatan. Mengenai tulah pertama, darah adalah simbol kedagingan. Maka dari itu carilah harta surgawi atau harta spiritual. Hati adalah tempat Roh Kudus bersemayam. Hati merupakan unsur penting bagi manusia untuk membuat setiap keputusan dalam hidupnya. Selaraskan pikiran hati artinya selaraskan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Dan terakhir, nama alih-alih sihir Mesir, sudah seharusnya kita sebagai orang Kristen memegang teguh tradisi suci Kristen yang begitu dekat dengan zaman Yesus dan para rasul, dapat dilacak penyampaian informasinya, dan terjaga kebenarannya. Sekian teman-teman Bapak Ibu, karena kita sudah jam 9 lebih yang sangat luar biasa. Jadi mungkin tidak ada kesempatan untuk tambahan kesaksian ya. Kita langsung ke pengumuman. Yang pertama, dukung kita ya kan, di sini ada materi Jazz, setiap PDF-nya semua ada di Google Drive bit.ly/materi Jazz Group. Kalau mau membaca-baca PDF-nya. YouTube rekamannya juga ada di channel YouTube kami House of Praise Bandung. Ya silakan diikuti dan di-share. Instagram kami juga ada @house.of.praise. Silakan di follow. Lalu pengumuman, ini setiap Selasa kita rosario secara online. Linknya sama dengan ini ya. Setiap Sabtu kita akan ada Miracle Room secara offline. Lalu Sabtu minggu depan, bukan Sabtu besok ya, Sabtu minggu depan kita akan ada persekutuan doa offline. Ya. Dan semua acara offline itu dilaksanakan di Gereja Santa Melania Bandung. Dekat RRI ya, dekat Pusdai gitu. Kalau susah nyari gereja Santa Melania nggak ketemu, cari aja SD Santa Melania, itu pasti ketemu. 2 minggu lagi tanggal 1 September kita Jazz online, kita masuk Keluaran 8 ayat 1 sampai 9:35, itu tulah kedua sampai tulah ketujuh ya. Ini saya dikatakan tensinya makin naik nih, makin naik gitu ya. Nah itu.
Mari kita teman-teman kita tutup dengan doa yang luar biasa. Ini doa penyembuhan batin dalam tidur. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah ku alami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama, luka karena pengkhianatan, luka karena penolakan, luka karena pelecehan, luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah aku ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku, dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, terpujilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti Kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael, doakanlah kami, lindungilah kami, tolonglah kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.